minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin. Radiyallahu ankum an jami'il muslimin wal muslimat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang paling utama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya kita memperbaharui niat kita di dalam tempat yang sangat mulia ini. Kita duduk di tempat yang mulia ini berniat pertama hendak mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita hendak dalam hati kita masing-masing berbicara dalam hati hendak mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Yang kedua hendak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Yang ketiga hendak menjunjung perintah Allah dan perintahnya baginda Rasulullah. Yang keempat untuk menyenangkan malaikat. Yang kelima hendak mendapatkan ampunan dan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala dan mudah-mudahan dibebaskan dari api neraka. Yang keenam mensyukur nikmat akal, nikmat sehat dan nikmat lapang waktu ada diberikan keluasan dalam waktu. Yang ketujuh kita duduk tempat yang mulia ini hendak mendengarkan kalam Allah, kalam baginda Rasulullah, kalam para aulia kekasih Allah dan para ulama. Yang kedelapan kita duduk di sini untuk menyenangkan hati orang tua kita, baik itu sudah meninggal dunia apalagi masih hidup. Yang kesembilan untuk menghidupkan syariat dan syariat agama dan sunnahnya baginda Rasulullah SAW dengan silaturahmi, dengan menghidupkan akan sunnahnya baginda Rasulullah. Yang kesepuluh hendak menghilangkan kejahilan dalam diri. Yang kesebelas untuk berkumpul dengan para alim ulama dan salihin. Yang ke-12 hendak amar ma'ruf nahi munkar terhadap diri sendiri dan orang lain. Salawat seiring salam mari kita curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pengajian kita malam Selasa yang telah lewat masih membicarakan tentang masalah azan lah. Nah, ini qomat ulang halaman 50. Maka apabila engkau dengar akan qomat nih, maka kata olehmu seperti yang dikata orang yang iqamat itu, melainkan pada katanya qad qamatis shalah. Maka jawab olehmu dengan katamu aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min shalihi ahliha. Nah, gitu aja jawabannya. Hanya ram dengar aja. Hendak menghinipai kalau qamatis shalah dia juga. Padahal aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min shalihi ahliha. Sunat itu menjawab kita. Amun kadang jawab bang, kadang apa bang, tinggi. Cuman bagusan jawab tinggi. Dapat pahala. Maka apabila engkau mendengar akan muadzin padahal engkau di dalam sembahyang, maka engkau sempurnakan sembahyang itu. Kemudian maka engkau daripada berdapati akan jawab yang bang itu, kemudian daripada salam. Artinya tuntung kita sembahyang hanya kita jawab yang kita mendengar dalam azan itu, kita mendengarlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dalam sembahyang nih, sembahyang sunat apa? Tahiyat masjid kah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang mungkin itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang mungkin jawab itu. Ini kalimat Allahu Akbar macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ketahuan azan lah. Ada juga Allahu Akbar, Allahu
akbar Allah. Apa tuh? Takbir juga dah. Hendak apa? Takbiran nih, takbiran hari raya. Ada juga macam-macamnya Allah. Kalimat aja nih, Allahu akbar. Itu Allah Akbar apa? Sembahyang lagi. Ada juga Allah Akbar aja. Takapit, nangan takapit gitu juga lah. Allah Akbar juga. Macam-macam kalimatnya nih. Kalimat Allah Akbar bukan hanya dalam azan aja nih. Bermacam-macam kalimat takbir. Nah, jadi kita sempurnakan di luar sembahyang. Di dalam WC kita lagi betakai merenung, tempat merenung di situ nah. Asik di WC mendengar azan nih, jangan dijawab. Mungkin ini hari Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya sambil mana majan nih. Jangan lagi. Pas di luar hanya rancak tuh lah, kita kan tak diingat tuh antak anu pas bulan puasa tuh nah. Kita lagi makan sahur, makan berbuka nih. Asik tuh. Allah Akbar, Allah Akbar. Asik makan. Pada sawat yang menjawab tuh biar Allah Akbar, Allah. Sawat padahal dakannya tuh nah. Cuma kita ini asik anu kan nafsuan, Bang. Wah, mau balas dendam nih. Seharian kerap makan minum. Wah. Mandak sudah sebelum membuka aja 5 sudah banyu udah tinggi banyak macam dah. Ya Allah, aku langsung antep berai itu Bang. Kadang lagi dia menjawab ajan tuh. Lalu dibijaki panitia anu wae tuh makan dulu aja. Anjar ajan tinggi biar ajannya kata dia lagu benar. Asal mendengar seberataan dapat dah nu kata baca kada terjawab lagi asik makan tuh Bang. Tapi ada macam-macam juga bukan puasa tuh lah. Ini ada juga orang asik makannya berokok. Jar bukan nawait apa Allah subhanahu wa bika amantu. Malah ada sekian langsung rokok. Ada juga gitu. Ini macam-macam manusia lah. Maka apabila takbiratul ihram imam akan sembahyang fardu subuh, maka jangan engkau bimbang melakukan sesuatu melainkan mengikuti akan dia. Jangan lagi begawi apapun, empati langsung. Anu jangan akan baca subhanallah bihamdihi sallallahu alaihi wasallam belum baca ini ya hayyu ya qayyum belum terbaca lagi ya. Ngantu nontonkan ya hayyu ya qayyum pian. Imam serakaat sudah hingga dusta dibaca lagi dan langsung pati imam sayangnya kok pada dapat sembahyang sunat subuhnya kayak koyo aja imbah sembahyang subuhnya yang sembahyang sebelum subuh nih qobliyah subuh bolehlah digawi setelah sembahyang subuh boleh mengkodok pian kodok cuma di rumah gawinya jangan di sini ini kenapa itu tadi aja mbah sembahyang subuh mau kodok apa enggak emang pas subuh pada boleh manu jan apa sembahyang lagi haram jan ieu jur pang kodokan apa cuma jangan di sini gawe di rumah gawe jangan sampai kada mau fitnah nih karena Pak saking sayangnya nih pahalanya nolak gaduk benar pahalanya. Nah jadi 4 jadi imam nih jangan apa melakukan apa yang dia melakukan itu bisa lagi langsung Allah 4 imam aja dah langsung. Nah, maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu itu maka baca olehmu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna darkas darus salam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhan rabbil ali 'alal wahhab la ilaha illa huwa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah alhamdu ni'mati wa tafadhli wa sana'il hasan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa la karihal kafirun. Inilah yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah.
Atau engkau baca puji-pujian kemudian daripada sembahyang yang masyhur kaifiyatnya itu yaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf murid Syekh Ahmad Al-Qusasi Madinah di dalam kitab yang bernama Umdatul Muhtajin. Ia nukil daripada kebanyakan orang Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semasa dengan dia dibaca tiap-tiap sudah sembahyang 5 waktu. Nah, yang ini nih bacaan yang ada nih. Nah, Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa ilaih. Astagfirullah 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 astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam wa hayyina bi rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilah wahid la ilaha illa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa malaikatuhu wal 'ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal 'azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Setelah itu maka baca olehmu subhanallah 33 kali dan engkau baca pada akhirnya subhanallah wa bihamdih, maka engkau baca alhamdulillah 33 kali. Dan engkau baca pada akhirnya alhamdulillah ala kulli hal, penutupnya nih, maka baca olehmu Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali ya juga supaya genap 100. Nah ini 33 nih, tapi biar itihad juga lebih lah tasbih itu nah dah pian ada kurang ada lebih. Makanya udah misalnya di mana aja lah pengalaman ada 35 biar ada yang 32 aja. Makanya rata-rata orang mimami di mana aja masjid atau langgar mana mimami ada tasbih di muka imam pun hitung dulu. Nah 5 pas ujungnya 4. Ah ini lapas dah nih 34 jadi nih atau 32 jadi. Nah ini soalnya baca itu apalagi tasbih yang barian udah umroh. Nah itu rata-rata tuh karena pas tuh ada yang gini kalau gitu. Nah gini ya varian gini. Dahanu pian 35, 34. Kita jarang benar. Nya cendera mata aja. Oleh-oleh. Nah ini. Amun yang pukah tuh jarang benar. Pasti pas tarus pukah larang. Yang murah yang kesan cendera mata yang 2 real apa tuh nya belum barang naik lah. Lalu kan iya. Kita nih husnuzon benar jadi langsung padahal luput 35 baca 34 baca. Nah luput amun kada pas bacaannya lebih atau kurang 33. Namanya anak kunci harus pas rigidnya lah. Mun kurang rigidnya kalau terbuka lawang tuh. Mun lebihan baginya kata bapak juga harus pas 33. Makanya orang coba ini tapi jangan jualah bid'ah hajar pakai tasbih bid'ah ya aduh ngalih mana itulah. Nah aman kita ini kan jarinya mana nah angka di tasbih nih, tasbih itu dimanapun walaupun kita membawa tasbihnya nih dapat pahala kita. Malaikat mintakan ampun kepada orang yang mengikuti tasbih walaupun kada dibaca. Di mana aja andak nah di kalau makan enggak apalagi orang hendak meninggal dunia tenang sakaratul maut orangnya hendaki tasbih tangan sidin kah di mana kalau makan kah. Kenapa? Selama ada tasbih di badannya malaikat akan minta ampun kepada orang itu. Nah walaupun cara membaca lagi ini anak sakarat nih
Maka baca olehmu Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali supaya genap 100, dan engkau baca pada akhirnya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima man'ata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kullama dzakara dzakirun wa ghafala dzikra ghafilun wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah 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 ya latif ya kafi ya hafiz ya syafi ya latif ya kafi ya hafiz ya syafi Allah ya latif ya wafi Allah ya karim anta Allah la ilaha illallah 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 Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah itu ada ambilannya seberatan dalilnya. Nah gitu, hendak kayak apa lagunya, hendak belakas atau hendak belagu kayak apa kan? Yang penting apa ada syiar di dalamnya situ. Benyaring mengkawa ini. Mengkada benyaring pang. Boleh hai pang. Cuman amun kadida benyaring kadida ai syiar agama namanya lawan pulang yang kekanakan nang kikaracikan gini bahari kita waktu halus juga lah, pernah halus juga kita lah. Gara-gara kita mendengarkan imam patuan bapak yang imaman imam Tuhan sin bapak benyaring timbul hafal kita kadeda yang astilahnya astilah bujur menghafal kadeda gara-gara kita mendengar sini timbul hafal. Nah mun hafal gitu ya Allah ganalnya pahalanya. Karena inna raqasauta bi dzikri hina yamsribun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengeraskan suara zikir sesudah salat maktubah setelah sembahyang yang wajib ini dapat ditemui pada masa Rasulullah. Nah, ini kau ada di Sahih Muslim ada. Nah, kunta ajar sahabat Ibnu Abbas bahwasanya kuntu alamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Saya mengetahui ja Ibnu Abbas ketika orang-orang selesai salat dan ketika itu saya mendengarkannya jadi benyaring kedengaran. Nah, ini dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi juz 3 wa hakadha qala ashabuna inna dzikra wa du'a ba'da shalah yustahabu ay yusayru bihima illa ay yakuna imaman yuridu ta'liman nas wa yajhiru li yata'allamu fayata'allamu kanu alimin asruhu qala Nawawi wa yustahabu ay yuqbilan nas fayad'u. Demikianlah para sahabat kami berkata bahwa zikir dan doa seusai salam dalam sholat disunatkan dibaca sir, kecuali bagi imam yang bermaksud membimbing, melajari, ya ta'allamu, melajari jamaahnya supaya mengamalkannya, maka supaya mengeraskan bacaannya. Apabila mereka telah mampu melakukannya, maka ia melirikkan bacaannya. Dan kayak itu zaman sahabat, zaman Nabi itu seberatan bahwa sahabat tuh alim-alim orangnya. Amunnya begamat tuh wajar aja alim sudah. Mun kita nih aduh hai. Amun ada imamnya hanya terbaca wiritan, mun imamnya kadada tulakan ke manakah misalnya lah. Bingung kayak apa aja. Subhanallah aja langsung subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah yang tunggu aja baca lah. Ampihan bisa. Ampihan dah aja. Doa apa nggak ya Rabbana atina aja. Bingung ya Allah. Maka penting benar lalu benyaring. Ini sudah ditulisakan gana-gana tinggi. Kalau perlu di 4 buting sini ada, situ ada, supaya hafal seberataan. Tinggi. Kenapa gana benar ganjaran pahalanya? Makanya wajar aja Rasulullah lah. Orang nih imbas sembahyang kada wirid telu itu warik aja Nabi. Man laislahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang kada berwiritan lalu imbas sembahyang itu sama warik.
dapat pisang masuk mukanya atau mau diurangnya gitu. Nah itu harus berwirid sampai jikalau inya tuh haul juga, kalau tidak ketinggalan bis kah, karena ketinggalan pesawat atau apa, hendak juga baca waktu berjalan tuh nah di kendaraan kau aja lah Allahumma anta salam wa minka salam wa alaihi wa sallam fahina rabbana bisalam wa akhina pe helm nih Allahumma sallallahu kau aja kau benar subhanallah jangan sebelah kanan enggak kali mungkin kayak penggas subhanallah kau aja pian ini kau jadi bijaki jangan dibaca lalu sayang kalau dibaca kau aja dibijaki ini karena kan walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina 'adzabannar. Orang yang berzikir itu baik inya berdiri, inya berduduk, inya berbaring, zikir tuh boleh aja sebentar tinggi. Kecuali dalam WC, subhanallah mungkin gitu lah, tapi dalam hati boleh aja kan, tinggilah. Makanya boleh aja di kendaraan sambil baca, tinggi sayang kada baca. Kayak istighfar hampir sembahyang nih baca istighfar lah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara dubura kulli salatin dubura kulli salatin salas marrah faqala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minal zahfi wa yuridu fihi wa yazidu fihi al-'azim ba'da subhi wal maghribi. Barang siapa beristighfar sesudah sembahyang 3 kali, ini 3 kali aja, kada 30 nih, dikitnya 3 kali aja. 3 gin mau baca membaca sallallahu la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, maka diampuni dosa-dosanya walaupun melarikan diri dari barisan peperangan. Setelah salat subuh ditambahi al-azim sallallahu alazim alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Namun yang zuhur asar astagfirullahalladzi astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu pulang la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Ketika kamu sahabat Muhammad dulu baca yang ini, maka ditulis pahalanya itu seperti memerdekakan budak. Gak anal mana pahalanya. Budak cikung berapa miliar harganya, nyawa manusia kita tukari budak lah. Setelah subuh, asar dan maghrib ditambah yuhyi wa yumit. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit tambahi dalam kitab Arsyadul Ibad. Lalu pulang membaca inna man qala idza asbaha 10 marrah kutiba lahu 10 hasanatin wa yuhmihinna anhu 10 sayiatin wa rufi'a lahu bihinna 10 darajatin wa kullahu 'adla yaqti 4 irqabin wa kullahu harsan hatta yumsi wa man qala idza shalla al-maghrib dubur salati mislu dzalika hatta yusbihu. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahu kullu syai'in qadir, subuhlah 10 kali diberi pahala 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 akan derajat kebaikan, dan dengan membacanya akan diberi imbalan sebanding dengan membebaskan 4 orang budak. Lalu pulang kita Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaiki ya'udu salam wa hina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak wa ta'ala jalali wal ikram. Itu semuanya isinya itu masalah kalimat doa keselamatan. Salam Allahumma antas salam, hanya pian aja nah yang maha salam lah selamat. Doa keselamatan dan keberkahan kepada Allah dengan menyebutkan salah satu asmaul husna yaitu assalam. Sampai kita meminta masuk ke tempat yang salam, itu surga. Baca Fatihah pulang. Fatihah itu nyata sudah kita suratul Fatihah apa 50 di setelah apa yang kehendak kita, apa niat kita,
maka akan dibukakan akan pintu kabulnya. Baca Fatihah tuh. Fatihah, baca surah Al-Baqarah ayat 163 lah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha irrahmanir rahim. Itu Quran satu ayat Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanir rahim. Lalu pulang membaca ayat kursi. Nah, ayat surah Al-Imran pulang syahidallahu annahu la ilaha illa wa malaikatul ilmi sampai habis lah. Lalu membaca surah Al-Imran ayat 26 sampai 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Nah, sampai hisab jalan gitu. Disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 20. Gimana ada kitabnya di rumah membaca jadi bisa. Hingga anak mana orang kitab Irsyadul Ibad yang dibaca Guru Yanur malam Rabu itu Irsyadul Ibad. Cuman sedin yang Melayunya Irsyadul Ibad kitabnya ada. Banyak kisah itu banyak kisah Irsyadul Ibad. Apabila kena yang tuntung kitab ini kita itu pulangnya rame kitab Irsyadul Ibad. Nah, di situ disebutkan bahwasanya hadis Nabi Muhammad SAW, hadis bin Umar dari Rasulullah SAW, inna fatihatul kitab wa ayatul kursi wa syahidallah ila Islam. Nah, sampai habislah syahidallah sampai ujungnya ambil apa? Inna dina indallahil Islam. Lalu pulang wa qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya' sampai bi ghairi hisab ya. Muta'allaqatu ma bainahunna wa bainillahi hijabun. Qulna ya rabbi atuhbituna ila ardika wa ila man ma'siyatika. Qala Allah ta'ala bi halabtu la yaqra'kunna ahadun dubura kulli salatin ila ja'altul jannah maswahu ala ma kana fi wa askantuhu khatiratal qudsi wa nazartu ilahi bi'aini al-maknuna fi kulli yawmin 70 marrah aqadaitu lahu kulli yawmin 70 hajah wa adnaha al-maghfirah wa a'aztuhu min kulli aduwin wa hasidin wa nasartuhu. Artinya sesungguhnya membaca surah Fatihah atau sembahyang, lalu membaca ayat kursi, lalu membaca syahidallahu annahu la ilaha sampai Islam, dan ayo pulang qulillahumma malikul mulki sampai wa bi ghairi hisab ya. Lalu di situ tergantung di arasnya Allah Ta'ala itu di mana antara bacaan-bacaan tersebut dengan Allah tidak terbatas hijabnya. Langsung artinya kada terbatas hijabnya. Asal bujur bacaannya pulang lah. Yang gini. Mun bacaannya lufut aja juga. Bacaan tersebut berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, bacaan tadi nah menjadi saksi kita bependarnya berwujudnya berpendar bahwasanya wahai Tuhanku, apakah engkau akan menurunkan kami ke bumimu dan kepada orang-orang bermaksiat kepadamu? Allah berfirman, demi diriku aku bersumpah, tidaklah seseorang membaca kalian yang membaca Fatihah ayat kursi qulillah sampai apa syahidallah tadi itu, tidaklah seseorang membaca kalian setelah salat kecuali aku jadikan surga sebagai tempatnya. Nah, dan aku tempatkan dia di Hadratul Qudsi, pagar kesucian, nama suatu tempat di surga, dan aku melihatnya dengan mataku. Karena mungkinlah laisa kamitslihi syai'un mukhalafatu ta'ala ila hawadis, kada kayak makhluk nih mata sidin yang tersembunyi setiap hari 70 kali, dan aku kabulkan hajatnya setiap hari 70 hajat, di mana hajat yang paling ringan adalah maghfirahku, Allah ampuni dosanya. Membaca itu nah itu paling ringan toh, minimal itu dapat pahala, dapat maghfirah, dan aku lindungi serta aku beri kemenangan dia dan dari setiap musuh dan orang yang hasut, orang iri dengki dengan orang itu. Nah, bagus benar dibacain lah. Begini apa aja lah. Kan ada belakang pulang ini di sana di belakang itu nah. Di belakang pian membaca pian bebiniannya berapa pahala pian? Paling modalnya berapa nih?
Pun kamu Madalina berapa? Iya, tapi enggak terbacang itu pahalanya ya Allah, ganal benar. Tinggi. Lalu pulang baca yang 23 pulang. Tapi sebelum 33 pulang baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, ana uhibbuk, aku mencintai kamu." Dia Mu'adz bilang, Rasulullah mencintai Sayyidina Mu'adz. Mu'adz gitu juga, ulun cinta banget pian juga, sama-sama mencinta. Maka dia Rasulullah, bukti kamu mencintai aku apa sih dia? Bingung kayak apa caranya? Jiwa ulun gin wandi gagasan pian ujar saya apa ya Rasulullah, ya sahabat yang lain ulun mencintai pian, ulun rela kada kawin seumur hidup, ulun hendak lawan pian aja, melayani pian aja, hendak bahit mahlan pian aja, kada kawin ulun. Sikung pulang juga ulun mencintai pian ya Rasulullah, ulun rela kada beguringan malam semalam suntuk tahajud ya gasan pian pahalanya. Cikung pulang ulun hendak seumur hidup puasa aja, kada buka puasa, kada buka ibadah kada lalu nih sehari-hari dengan puasa aja karena lu mencintai pian. Ya Rasulullah ngalihnya ai bonikam nih aku kawin juga, aku malam guring juga, dosa semalaman cuma lebih ibadat. Aku sedang puasa bang cuma kada hari-hari. Bismillah ada juga bukannya. Tinggal. Amun ikam buju-buju cinta aku baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itu namanya musalsal bil mahabbah. Hadis musalsal tentang masalah cinta dengan Rasulullah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itu ya Allah ulun tolongi ulun nih. Allahumma a'inni ala dzikrika atas ingat dengan engkau, menyebut dengan engkau. Wa syukrika dan bersyukur kau bisi Tuhan Allah Ta'ala, bisi Rasulullah. Wa husni ibadatik, bagus akan ibadah kami. Nah, mudah-mudahan kalau kita bagus beribadat di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca itu kalau baca yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Amun dulu Allah akbarnya hanya alhamdulillah boleh aja. Allah akbar dulu karena azannya Allah akbar aja. Yang lain empat yang kaijar sallallahu aja. Subhanallah dulu hanya alhamdulillah hanya Allah akbar. Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallahu salasan wa salasina wa kabbarallahu salasan wa salasina wa qala amal mi'ah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabal bahri. Rawahul Muslim. Sahih nih. Kaidah yang ikhtilafnya seberatan ittifaq para ulama karena ini hadis sahih. Barang siapa membaca tasbih tiap habis sembahyang menjalankan salat fardu 33 kali membaca tahmid alhamdulillah subhanallah. Lalu membaca tahmid 33 kali alhamdulillah, 33 kali pula membaca Allahu akbar takbir, dan supaya genap 100 kali dia membaca Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa asila la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul kullu syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala walaupun sebanyak bilangan buih di lautan. Allah. Nah nyamannya lah supaya diampuni dosa nih gana pahalanya lah. Amun kada hafal bang rugi ai. Tinggi kita begawi ngawur coba cangkal nih. Masa kita supaya selamat dunia di akhirat nih lah kada cangkal di nah bertulisan sudah ada contekannya dah nyamannya. Baca diampuni dosa sebilangan buih di lautan. Nah ya Allah. Ya Allah. Belum lagi yang lain-lain itulah artinya walhasil
orang yang mengamalkan yang sesuai dengan ulama kan mula kenang gini itu sekada lepas daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu disusun para ulama ya sedemikian rupa yang kan seperti ini, maka orang itu akan beruntung dunia akhirat. Yang di dunianya nyaman, apalagi di akhiratnya orang yang menjadi orang beruntung. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di mulia ini, kita ingat sini sudah kita baca kitab ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, memberikan kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, halal berkah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan, dilunakkan hati kita supaya bisa nyaman beribadah, supaya kita bukan hanya mengunting pahalanya tetapi kita mengunting keridhaannya. Karena poinnya kita beribadah nih, hidup kita yang di dunia ini hendak apa? Hendak ridhonya Allah Ta'ala. Makanya tuntung sembahyang lalu berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabba, kami hendak ridha pian ya Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina, kami ridha akan menjadi orang Islam. Artinya sudah ridha dengan adanya kita ini menjadi orang Islam, ridha dengan tanggung jawab kita sebagai mukallaf balik berakal, harus sembahyang, harus puasa, harus berzakat, harus ini itu ridha dengan keputusan sidin. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang selamat dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaflah kesalahan kata-kata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.